Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin ya, sama-sama kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi sih, siang ya, siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan ya untuk beraktivitas, kemudian kesempatan kita untuk melanjutkan tugas utama kita ya, yang juga harus diprioritaskan, ya ini kuliah gitu. 2 pekan kita sudah masuk di semester ganjil atau semester 1 untuk angkatan 2024. Semoga ini awal yang baik untuk kalian semua. Tentunya dengan niat yang baik, insya Allah hasilnya pun juga baik, kan begitu. Yang penting ikhlas dalam menjalankan kewajiban-kewajiban yang memang itu sudah ditentukan. Ya. Baik, untuk kesempatan kali ini sebetulnya pertemuan perdana ya, yang mana akan ada semacam pengarahan yang berkenaan dengan praktikum mata kuliah farmakognosi yang insya Allah nanti dalam 1 semester ini kita akan laksanakan ya, karena mengingat untuk SKS praktikum farmakognosi ini terpisah dengan teori, jadi nanti jadwalnya pun juga berbeda ya. Dan kemudian nanti juga akan sekaligus saya menyampaikan berkenaan dengan praktikum yang pertama ya, untuk topik yang pertama nanti bisa disimak ya, karena mengingat kita pelaksanaan secara daring, jangan sampai nanti ada yang tidak paham, ada yang tidak mengerti, jadi semuanya itu harus mengerti dan paham sehingga mudah nantinya akan kalian terapkan atau kalian lakukan ya. Baik, untuk yang pertama kita akan asistensi dulu untuk praktikum ya, atau pengarahan praktikum. Nanti kita akan praktikumnya seperti apa, kemudian topik praktikumnya apa saja, itu nanti akan kalian lihat ya pada penjelasan berikut. Baik, sebelum saya melanjutkan ya untuk asistensi praktikum, mengingatkan lagi untuk jadwal ya. Tadi saya sudah menyampaikan jadwal untuk praktik dan teori itu berbeda. Jadi kalau untuk praktik itu di hari Selasa ya. Hari ini itu secara jadwalnya pukul 13 sampai pukul 16 ya. Mungkin ini bisa diterapkan kalau kita secara luring ya. Kalau luring kan mau nggak mau waktu yang digunakan harus longgar ya, harus banyak. Tapi kalau untuk Zoom, insya Allah nanti bisa cukup ya dari waktu yang sudah ditentukan. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah topik-topiknya ya. Jadi sama halnya dengan mata kuliah yang lain. Jadi nanti setiap pekan itu akan ada topik-topik yang harus dikuasai atau harus tercapai ya untuk mahasiswa angkatan 2024, karena ini menjadi parameter ketercapaian kalian ya. Nanti layak atau tidaknya kalian dinyatakan lulus atau tidaknya ya. Jadi penguasaan kalian terhadap materi tertentu ya, mata kuliah tertentu itu akan menentukan nilai kelulusannya. Nah, untuk minggu ke-1 ya, ini yang pekan lalu itu untuk asistensi praktikum. Kemudian pekan ini adalah pembuatan simplisia. Kemudian pekan berikutnya itu adalah pembuatan herbarium ya. Kemudian pertemuan 4, 5 ya, itu nomornya keloncat itu. Itu untuk identifikasi secara mikroskopis. Kemudian pertemuan selanjutnya itu ada evaluasi mutu dari simplisia yang sudah dibuat. Kemudian pertemuan selanjutnya itu kita akan mengidentifikasi secara makroskopis ya. Lalu dilaksanakan ujian praktikum. Nah, untuk pelaksanaannya itu bisa kalian lihat di sini ya. Jadi nanti untuk pertemuan 1, 2, 3 itu akan dilaksanakan secara daring. Daring itu secara Zoom seperti ini. Nah, nanti praktikumnya itu secara mandiri di tempat kalian masing-masing ya. Nanti teknisnya seperti apa itu bisa kalian simak ya di penjelasan selanjutnya.
Nah, untuk topik-topik nanti akan saya infokan ya, sekaligus dengan pembagian untuk praktikumnya, karena mengingat praktikum yang akan dilaksanakan ini nanti sistemnya adalah hybrid ya, artinya tidak semua dalam satu pekan itu mahasiswa seluruh angkatan 2024 itu hadir. Jadi mungkin ada yang hadir di pekan ke-1, nanti pekan kedua di kelompok yang lainnya lagi, berikutnya juga seperti itu. Ya, nanti kita atur ya, siapa yang bisa hadir di pekan pertama, siapa yang bisa hadir di pekan kedua. Yang jelas nanti kedua pekan ini akan melakukan topik yang sama ya. Jadi tidak berbeda ya, tetap topik yang sama mungkin dipadatkan agar kebagian semua begitu ya. Jadi tidak separuh-separuh yang itu nantinya kasihan yang tidak mempelajari topik tersebut. Nanti akan saya atur bagaimana caranya supaya semua mahasiswa itu juga melakukan pengamatan yang sama dengan pekan berikutnya. Seperti itu ya. Ini sistem hybrid memang tidak bisa semuanya dalam satu jadwal atau satu pekan itu bisa hadir semua ya. Jadi nanti kita akan bagi ya secara shift-nya. Tapi shift-nya itu hitungannya adalah pekan ya. Pekan 1 itu shift-nya apa, siapa saja, kemudian pekan 2 shift-nya siapa saja gitu. Nanti akan ada informasi susulan ya kalau kita sudah mulai masuk untuk praktikumnya secara luring. Nah, untuk metode praktikum farmakognosis sendiri ya, tadi saya sudah spill di awal ya. Nanti akan ada daring, akan ada luring ya. Kalau daring ya Zoom seperti ini. Kalau luring ya kalian harus datang ke kampus ya atau ke lab untuk proses praktikumnya. Nah, saya akan menjelaskan dulu untuk yang daring. Nah, kalau yang daring ya, itu dikerjakan secara daring, sifatnya non laboratorium ya, tetapi tetap berkelompok. Jadi nanti silakan kalian bisa tetap koordinasi dengan kelompoknya ya, walaupun tidak dilakukan di lab ya. Kemudian karena saya tidak bisa mengamati praktikumnya seperti apa, bahkan saya tidak mungkin mendatangi satu persatu gitu ya. Silakan bukti otentiknya yaitu dokumentasinya tetap harus dilakukan. Jadi setiap prosesnya itu harus didokumentasikan. Jadi kalian itu harus tidak lepas dari dokumentasi ya. Pokoknya hal apapun itu yang berkenaan dengan pembelajaran itu jangan sampai lepas ya. Karena kalau tidak ada bukti itu tentunya akan sulit bagi saya untuk bisa memastikan apakah benar-benar kalian melakukan atau tidak ya. Yang jelas nanti saya tidak ingin ada kejadian kalian bilang melakukan tapi ternyata kalian ngambil dari foto di Google ya, karena itu sudah pernah terjadi demikian dan saya tidak akan cukup percaya ya. Jadi buat apa keyakinan tersendiri supaya kalian itu tetap melakukan itu ya tanpa harus mengambil karya orang lain. Ya, karena bagaimanapun akan ketara ya, itu foto kita sendiri atau foto orang lain. Nah, kemudian nanti tidak hanya foto tapi juga video ya. Jadi video ini pun nanti akan menjadi laporan untuk kalian ya, karena mengingat sekarang ini kan serba digital ya, artinya segala sesuatu itu harus diinformasikan di sosial media. Jadi bagaimanapun ini harus mengikuti zaman ya, tidak lagi seperti dulu yang semuanya itu serba tertutup, tapi kalau sekarang apapun itu selama itu positif, selama itu berkenaan dengan ilmu itu boleh di-share-kan ya. Nanti formatnya akan diinfokan ya, artinya dalam hal ini kalian tinggal mengikuti ketentuan yang sudah ditentukan oleh dosen ya. Nah, kemudian untuk hasil praktikum yang dilakukan secara mandiri oleh kelompok mahasiswa itu tadi di tempatnya masing-masing ya, tetap itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh kalian. Dengan apa? Presentasi. Kita belajar ya, belajar untuk public speaking, belajar ngomong di depan umum ya, dan umumnya di sini ya kita belajar Zoom dulu. Ya, walaupun nanti secara Zoom tetap dilakukan secara profesional ya, tetap dilakukan secara formal dan tentunya dengan persiapan-persiapan yang matang ya, jangan dadakan ya, jangan itu tidak dipersiapkan akhirnya malah bikin kacau gitu ya. Jadi prosesnya tidak baik gitu.
Nah, untuk presentasi, untuk materinya itu dari kalian, dari materi hasil praktikum kalian itu. Nanti akan saya berikan formatnya ya. Kalau untuk materi yang disampaikan di PowerPoint itu seperti apa saja yang perlu dicantumkan ya. Jadi agar tidak salah alamat ya, artinya apa yang tidak penting malah dicantumkan, apa yang penting malah tidak dicantumkan. Nah, ini jangan sampai itu terjadi. Nah, kalau untuk presentasi nanti kita akan belajar ya bagaimana kita di dalam forum presentasi itu. Saya yakin sih kalian sudah tidak asing lagi ya dengan istilah presentasi karena ini hal yang lumrah untuk saat ini. Artinya anak-anak sekolah saja sudah mulai diajarkan ya. Apalagi kalian yang sudah bekerja, mungkin di tempat kerjanya ada beberapa pertemuan-pertemuan yang harus presentasi. Nah, itu kurang lebihnya seperti itu. Nanti akan ada istilahnya moderator ya. Moderator itu yang nantinya akan mengatur jalannya presentasi dari membuka, mempersilahkan pemateri menyampaikan ya, kemudian apa sebagai perantara untuk tanya jawab, kemudian untuk menutup acara dan sebagainya macam. Jadi ngatur jalannya presentasi. Ini adalah moderator. Kemudian presentator ini yang menyajikan ya. Siapa yang menyampaikan hasil dari praktikumnya itu ya. Ini boleh perwakilan satu kelompok satu saja yang menyampaikan atau bergilir ya sesuai dengan kesepakatan. Kalau mau adil ya berarti masing-masing harus menyampaikan ya. Tapi kalau memang cukup satu berarti yang lain bagi tugas gitu. Kemudian notulen, notulen ini nanti tugasnya untuk mencatat apapun yang terjadi pada saat sesi presentasi, terutama pada saat tanya jawab ya. Jangan sampai nanti lupa yang ditanyain apa ketika presentator nanya pertanyaannya apa nggak ada yang tahu, harus ngulang lagi siapa yang bertanya, itu kan buang-buang waktu ya. Jadi harus dicatat siapa yang bertanya, kemudian nanti siapa yang menjawab. Nah, kemudian kalau ada masukan, ada sanggahan, itu juga notulen harus aktif mencatat ya. Nah, kemudian untuk kelompok yang presentasi nantinya ya, itu wajib on cam. Ya, jadi tahu siapa sih yang ada di sana begitu ya. Artinya dalam hal ini presentasi tetap dilakukan secara formal, tidak berupa hanya suaranya aja, tapi tetap dalam bentuk perform yang itu disajikan dan dilihat oleh banyak orang ya. Kalaupun tuh memang sekiranya di tempatnya berisik, coba dicari tempat yang sekiranya lebih longgar ya, diatur waktunya dalam satu kelompok itu mana nih yang bisa presentasi atau mungkin yang lainnya cukup membantu untuk sesi mencatat atau moderator ya. Itu kalian saja yang menentukan secara teknisnya seperti apa. Yang penting presentasi itu dapat berjalan dengan baik ya. Nah, kemudian setelah kalian presentasi itu nanti akan dinilai. Ya, penilainya siapa saja? Penilainya itu yang jelas dosen. Dosen akan menilai. Kemudian yang kedua, mahasiswa lainnya atau audiens itu juga ikut menilai ya dari presentasi yang kalian lakukan. Nanti saya akan sharekan link untuk kalian bisa menilai. Jadi kalian juga membantu saya menilai ya bagaimana proses menjelaskannya, keluasan materinya seperti apa. Nah, itu nanti ada parameter-parameter yang bisa kalian berikan nilai. Ya, itu nanti sudah ada linknya, tinggal kalian tentukan saja nilai untuk kelompok yang maju tersebut atau yang presentasi tersebut. Ya, ini saya rasa fair ya. Jadi yang menilai nggak cuma saya, tetapi seluruh audiens pun juga harus menilai. Dan ini menentukan nilai perform kalian pada saat presentasi dan materi yang disampaikan sesuai atau tidak. Ya. Nah, kemudian kalau untuk yang luring, ya yang jelas kalau luring kan harus datang langsung ke kampus ya, kita butuh alat, kita butuh ruang ya, yang sekiranya itu bisa untuk praktikum gitu. Nah, kemudian nanti untuk pembagian peserta praktikum itu akan diplotting oleh dosen dan dibantu Sipen ya, karena yang tahu kondisi mahasiswa itu kan setidaknya dari mahasiswa itu sendiri yaitu Sipen untuk mewakili bagaimana proses pembagiannya ya. Yang jelas setiap 2 pekan ya itu akan dilakukan praktikum dengan topik yang sama, mungkin materinya mungkin pesertanya yang berbeda. Jadi misalkan pekan ini untuk shift 1, pekan depan untuk shift yang kedua. Ya, itu namanya hybrid. Jadi tidak semua mahasiswa itu hadir di
jadwal yang sama gitu ya. Karena mengingat kapasitas jumlah mahasiswa yang banyak tentu sangat tidak memungkinkan kalau hadir dalam satu waktu. Nah, kemudian bagaimana untuk laporan ya? Bedanya kalau untuk yang daring tadi, laporannya dalam bentuk PPT saja. Nanti PPT-nya akan di-sharekan apa saja yang perlu dicantumkan. Nah, tapi kalau untuk yang praktikumnya luring atau yang di lab, itu nanti ada format tersendiri ya. Silahkan nanti bisa dikerjakan per kelompok yang melakukan pada saat itu. Ya, jadi jangan sampai menuliskan nama yang tidak hadir pada saat itu. Jadi kalau tidak hadir ya tidak perlu dicantumkan. Jadi mama benar-benar hadir pada saat jadwal topik tersebut, berarti kalian bisa menuliskan. Satu kelompok satu saja ya, tapi nanti akan saya berikan formatnya ya. Siapa yang mengerjakan bagian ini, bagian ini, bagian ini. Jadi jelas namanya. Jadi kalau kalian memang terlibat dalam pengerjaan laporan itu berarti nama kalian ada. Tapi kalau kalian tidak terlibat, ya berarti tidak ada namanya di situ. Walaupun mungkin di covernya ada nama kalian, ya. Tapi dalam proses pengerjaannya saya butuh kepastian yang mengerjakan siapa. Nah, semoga bisa dipahami ya. Ini supaya tidak ada dusta di antara kita. Jadi biar semuanya itu adil, tidak ngedongkol. Kalau ada teman yang tidak ikut ngerjain, kita fair-fairan aja. Kalau nggak ikut ngerjain ya sudah nggak apa-apa. Tapi konsekuensinya tidak tercantum namanya di pembagian dalam pengerjaan di laporan tersebut. Kalau nama di cover, cantum-cantumin aja. Karena itu hak dia ya. Karena posisinya kan ikut semua tuh pada saat praktikum. Tapi pada saat pengerjaan, mungkin nggak ikut, nah itu nggak perlu dicantumkan ya. Karena nanti akan saya lihat setiap mahasiswa itu ngerjainnya gimana, terus dijadiin satu dalam bentuk laporan. Untuk pembagian terserah kalian, kan kalian yang punya project ya. Jadi, oh kamu ngerjain bagian ini, oh bagian ini, itu nanti sudah disepakati di awal ya. Oke, kemudian laporan itu nanti dikumpulkan dalam bentuk hard file dan soft file ya. Jadi hard file itu nanti silakan di print ya, tapi itu tadi cukup satu per kelompok saja. Nanti kalian dalam satu kelompok itu coba siapkan map ya, map yang khusus untuk satu semester. Jadi cukup satu saja. Itu nanti sebagai tempat penyimpanan kalian di sini. Setiap kalian mengumpulkan atau menyusun laporan itu silakan cari saja mapnya yang sudah disimpan di sini sesuai dengan kelompoknya masing-masing dimasukkan di situ agar tidak hilang ya. Jadi itu akan menjadi arsip gitu ya. Nah, kemudian kalau untuk yang soft file nanti akan saya siapkan linknya ya untuk pengumpulannya, cukup satu kelompok satu laporan untuk setiap topik. Ya, jadi perhatikan walaupun yang dikumpulkan itu cuma satu per kelompok, tetapi masing-masing mahasiswa harus punya untuk bahan belajar ya. Jadi tidak hanya cukup satu, jadi semuanya harus punya, tapi yang dikumpulkan cukup satu saja. Oke, nah sekarang saya akan menyampaikan untuk tata tertib di laboratorium. Ini sepertinya sudah pernah disampaikan ya di saat orientasi kemarin ya. Jadi jangan sampai ini terlewat. Bagaimanapun kita kalau berada di dalam laboratorium khususnya itu harus ada hal-hal yang diperhatikan. Mana yang dibolehkan, mana yang tidak dibolehkan. Satu, harapannya datang itu tepat waktu ya. Tapi ya itu tadi, kalau ada hal-hal yang mungkin tidak memungkinkan ya, yang penting nggak disengaja aja. Kalau sesuatu yang nggak memungkinkan, insya Allah tidak akan rutin ya. Tapi kalau disengaja mungkin bisa rutin gitu kan. Nah, tapi dalam hal ini sebetulnya aturan itu mutlak ya, mutlak kalau sudah terlambat lebih dari 15 menit itu tidak bisa masuk lagi. Tapi ini semua tetap dikembalikan ke kebijakan dosen. Nah, kalau ditanya Bu Kiki gimana? Kalau saya silakan masuk-masuk saja, mau terlambat berapa lama pun ya silakan masuk karena tetap kalian kehadirannya saya hitung masuk. Tetapi untuk nilai keaktifan kalian setiap keterlambatan 15 menit itu akan saya kurangi 10 ya. Jadi nanti akan ada presensi di awal ya. Kalau nama tersebut tidak ada, kemudian nanti dia hadir melaporkan ke asisten gitu ya. Hadirnya misalkan masuk harusnya pukul 1,
tapi dia masuknya pukul 2. Nah, berarti telat berapa jam itu? 1 jam. Ya tinggal dikalikan saja. Kalau 15 menitnya saja itu harus apa namanya dikurangi 10 poin, ya berarti kalau 1 jam berapa poin? Kan begitu ya. Boleh, silakan masuk tetap boleh. Saya akan hitung kehadirannya. Tetap hitung hadir ya. Saya tidak mengapresiasi kehadiran kalian, tapi mungkin dari segi keaktifan itu akan berkurang. Ya, saya rasa ini lebih fair ya daripada saya suruh pulang kan kasihan. Kemudian selama mengikuti praktikum, peserta harus penampilan rapih ya. Rapih di sini tidak harus mahal, yang jelas layak gitu ya. Dan pada saat di laboratorium itu harus menggunakan jas lab ya atau jas laboratorium yang sudah disediakan oleh kampus ya. Kemudian menggunakan sepatu yang tertutup, tidak boleh pakai sandal ya. Dan pakai jas itu jangan kayak pakai outer ya yang tidak dikancingkan. Jadi harus tetap dikancingkan. Dan harus membawa lab kit masing-masing ya. Lab kit itu tadi isinya ya ada peralatan-peralatan yang sekiranya bisa disediakan mandiri ya. Ada sudip, spatel ya, ada pipet dan lain-lain ya. Ada serbet, ada label, ada apapun handscone, masker dan lain-lain. Ini yang harus ada di lab kit masing-masing praktikan ya. Kemudian mengikuti arahan dan bimbingan yang diberikan oleh dosen ataupun asisten praktikum ya. Jadi di lab itu kalian adalah praktikan. Jadi tetap bagaimanapun harus menghargai, menghormati, mengikuti aturan yang ada. Walaupun mungkin kalian lebih senior dari aspraknya atau asisten praktikumnya mungkin masih usianya masih di bawah kalian misal ya, tapi itu tidak akan menjadi alasan untuk kalian tidak menghargai ya, karena bagaimanapun mereka yang menjadi asisten praktikum itu lebih berpengalaman karena mereka sudah mengambil mata kuliah itu duluan dibanding untuk angkatan kalian ya. Kemudian setiap praktikum menjaga kebersihan laboratorium ya, bekerja dengan tertib, tenang dan teratur ya. Kemudian bersikap sopan baik dalam bicara maupun bergaul ya. Artinya bedakan kapan kita di dalam lab, kapan di luar lab atau di luar perkuliahan gitu ya. Jadi kebiasaan-kebiasaan ceplas-ceplos kita itu harus dijaga ya. Jangan sampai nanti terdengar ada kata-kata cetuk-celetukan yang itu kurang baik dan kurang sopan ya. Kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita biasakan ya, kaget tuh latahnya gimana, marah sama orang latahnya gimana, itu harus benar-benar tidak terjadi di lab ya. Biasanya saya ketika ada omongan-omongan dari mahasiswa yang maaf kalau itu kotor gitu ya, saya langsung suruh keluar. Ya, karena itu bukan tempatnya. Gitu. Jadi nanti jangan kaget kalau misalkan ada mahasiswa yang berbicara kotor, ya entah itu tidak sengaja karena udah kebiasaan ya, sesuatu yang kebiasaan itu ngalir gitu aja gitu. Makanya sangat bahaya sekali nih mulut kalau nggak dibiasakan dilatih itu kita akan keceplosan terus ya. Makanya sering-seringlah mengungkapkan atau kata-kata yang baik ya, karena sesuatu yang baik itu secara alami akan keluar nanti. Tapi kalau kita membiasakannya sesuatu yang kasar atau yang kotor, ya itu yang akan keluar gitu ya. Ya nanti kalau sampai ada yang seperti itu sih semoga tidak ada ya, karena saya yakin angkatan 2024 ini baik-baik, sudah terbiasa ngomong sopan ya. Tapi kalaupun tuh memang ada, ya terpaksa saya harus mengeluarkan maksud tersebut ya. Ini sebuah kesepakatan yang tidak bisa diganggu-gugat ya, karena bagaimanapun itu sangat mengganggu gitu ya. Nah, kemudian dilarang makan, minum, rokok, apalagi ya di ruang laboratorium ya. Tidak boleh kalau mau minum boleh izin keluar dulu ya. Saya tidak akan melarang daripada hidrasi ya. Sampaikan aja, Bu, saya izin mau minum, boleh, tapi keluar dulu dari lab ya. Baru nanti masuk lagi. Tapi nggak boleh di kantin ya. Tetap itu yang kalian bawa sendiri di tumbler gitu ya. Jangan terus lari ke kantin nongkrong makan di sana sampai bubar praktikumnya, tidak ya. Artinya supaya tidak terjadi dehidrasi gitu. Kemudian mematuhi budaya kesehatan keselamatan kerja. Ya ini hati-hati nanti setiap
mata kuliah praktikumnya akan menjelaskan ini, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, dan bagaimana memperlakukan bahan-bahan yang ada di dalam lab. Karena mengingat bahan-bahan itu tidak semuanya ramah dengan badan kita. Kita harus pakai handscoon, harus pakai masker, bahkan harus pakai kacamata agar tidak terpapar ya dengan bahan-bahan kimia tersebut yang itu bisa toksik untuk tubuh. Ya, demi kalian sebenarnya ya, larangan-larangan itu demi kalian dan demi keselamatan yang ada di dalam lab ya. Kalau terjadi kebakaran, terjadi kerusakan itu kan nanti yang rugi kan nggak cuma kalian tapi semuanya. Kemudian setiap praktikan harus mengembalikan alat-alat yang telah dipakai ya. Ini jangan tidak bertanggung jawab ya, apalagi sampai tidak dicuci ya. Semua dicuci dengan kelompoknya masing-masing. Pokoknya ketika di lab itu semuanya sama. Tidak ada yang senior, tidak ada yang junior, semuanya sama ya, punya kewajiban yang sama. Artinya mungkin di rumah nggak pernah cuci-cuci gitu ya, karena saking banyaknya asisten mungkin di rumah, tapi di sini harus ya, tidak boleh memerintahkan seseorang untuk mengerjakan yang itu menjadi kewajiban kita. Itu cukup di rumah saja kalau demikian ya. Tapi kalau di lab itu semuanya harus sama, mau itu perempuan, mau itu laki-laki, nyuci itu hal yang biasa. Jadi jangan sampai mengatakan kalau laki-laki itu pantang mencuci alat gitu ya, jangan seperti itu ya. Karena kita semua adalah praktikan yang harus punya kewajiban untuk mengembalikan semua itu ke seperti semula ya. Kemudian nah ini, kalau misalkan melanggar hal-hal yang telah diatur di atas, maka itu tadi kebijakan dosen beda-beda ya. Ada yang masih dipersilahkan di dalam kelas, ada yang mungkin disuruh keluar. Tuh. Nah, ini harus mengikuti kalau memang itu dilakukan. Makanya dibiasakan jangan hal-hal yang itu tuh secara refleks ya. Gunakan kata-kata yang baik ya, sikap yang baik. Kemudian lapor kalau merusak alat tertentu atau memecahkan alat tertentu ya dengan laboran, ya tentu konsekuensinya apa? Harus mengganti alat yang serupa. Ya, ini sudah menjadi aturan, makanya harus hati-hati di dalam lab. Tidak boleh bercandaan, tidak boleh ngawur meletakkan alat-alatnya ya, karena mengingatkan banyak alat dari kaca, dari gelas ya, yang itu gampang pecah. Dilarang membuang sampah pada wastafel ya. Ini setiap nanti praktikum itu akan ada jadwal gilir untuk piket ya. Ini harus konsekuen, tidak boleh meninggalkan tugasnya itu. Oke, mungkin itu untuk tata tertibnya ya. Dan itu semoga bisa diikuti oleh seluruh praktikan apapun mata kuliahnya ya. Karena kalau kalian mengikuti insya Allah semuanya dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan. Ya, tentunya akan menentukan kualitas dari prosesnya dan akan menentukan hasilnya. Itu saja sih, semua itu akan saling keterkaitan gitu. Nah, kemudian untuk ujian praktikum ya, nanti untuk ujian praktikum itu akan dilaksanakan secara luring di laboratorium ya. Jadi nanti untuk praktikumnya saya akan mengadakan secara luring di lab yang itu semua dilaksanakan ketika semuanya sudah selesai ya. Semua topik-topik sudah selesai disampaikan dan selesai dikerjakan. Nah, bentuk soalnya nanti di-combine ya, ada yang tertulis ya, tertulis artinya nanti ada soal yang bisa kalian kerjakan dan ada kalian praktek langsung gitu ya. Praktek langsung nanti hasilnya seperti apa itu nanti akan menjadi jawabannya ya. Dan selanjutnya kebijakannya adalah tidak ada susulan atau tidak ada mengulang ujian praktikum. Ya, jadi harus diprioritaskan ya. Jadi kalau tidak ada susulan ya berarti ketika tidak mengikuti praktikum berarti nilai praktikumnya 0 kan gitu. Oke, nah untuk sistem penilaian mungkin sedikit berbeda dengan yang teori ya. Kalau teori sudah saya sampaikan beberapa mata kuliah sebelum-sebelumnya. Kalau praktikum itu ada beberapa istilah-istilah yang menjadi komponen dalam menentukan nilai akhir. Jadi nanti di praktikum itu ada laporan ya, laporan yang kalian kerjakan itu nanti ada nilainya di sini. Kemudian kehadiran ya, kehadiran ini yang tadi saya sampaikan kalau kalian terlambat ya tetap saya kok hitung hadir tetap ya. Tapi nanti di keaktifannya berkurang ya. Kemudian keaktifan ada pretest ataupun post-test ya. Jadi nanti ada pretest itu maksudnya soal yang diberikan sebelum praktikum atau soal yang diberikan setelah praktikum.
Ya, kalau di teori itu namanya kuis. Tapi kalau di praktikum namanya pretest atau posttest ya. Kemudian ujian praktikum. Ya, ujian praktikum ini juga menjadi bagian atau komponen yang bisa mendukung nilai ya. Karena kalau kalian perhatikan di sini untuk laporan itu bobotnya 25%, kehadiran tuh 5%, keaktifan 15%, pretest atau posttest itu 25%, ujian praktikum 30%. Ya. Jadi totalnya adalah 100%. Dan ini range nilainya juga sama ya, kalau untuk teori juga sama, praktek teori itu sama ya. Semoga kalian bisa memenuhi semua kebutuhan-kebutuhan ini ya, beserta ada nilainya ya, jangan sampai nol gitu. Oke, itu untuk asistensi praktikum ya. Mungkin nanti bisa kalian baca lagi atau mungkin nanti bisa ditanyakan. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan untuk materi yang pertama ya, untuk praktikum yang akan dilaksanakan secara daring. Baik, sebelum saya masuk ke sesi itu, ada yang mau ditanyakan terkait asistensi praktikum? Silakan. Cukup ya? Oke, kalau cukup saya lanjut untuk penyampaian materi. Untuk materi yang pertama,